Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dengan NIM 202000151 dari kelas 2D Prodi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sila pertama Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Wahid Pratomo MPD. Pada materi sila pertama Pancasila terdapat 5 submateri, yaitu yang pertama Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua hakikat dan penjabaran sila pertama, yang ketiga makna lambang sila pertama, yang keempat implementasi nilai sila pertama, dan yang terakhir adanya penyimpangan sila pertama. Oke, mari kita simak bersama-sama materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang kita ketahui, ideologi mempunyai arti seperangkat ide atau keyakinan untuk menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan pengetahuan. Sedangkan Pancasila mempunyai prinsip atau asas, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan atau norma yang menjadi landasan keyakinan atau cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan kepada 5 sila dalam Pancasila. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk materi yang kedua yaitu hakikat dan penjabaran sila pertama. Hakikatnya, sila pertama merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik bersifat material maupun spiritual. Artinya, bahwa semua aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat yang berasal dari Tuhan. Adapun kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, di antara negara dengan Tuhan ada hubungan sebab akibat yang tidak langsung. Penjabarannya, di dalam Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai ketuhanan yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan keyakinan akan adanya Tuhan. Di Indonesia sendiri mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Materi yang ketiga yaitu makna lambang sila pertama. Lambang dari sila pertama yaitu bintang berwarna emas dengan latar hitam yang mempunyai arti cahaya. Cahaya ini diartikan seperti Tuhan yang merupakan cahaya bagi setiap manusia untuk melindungi setiap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk materi yang keempat yaitu implementasi dari sila pertama. Terdapat 3 poin. Yang pertama, setiap warga negara harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertian dari percaya adalah setiap warga negara menerima sesuatu yang berasal dari Tuhan sebagai kebenaran dan menganutnya. Sedangkan pengertian dari takwa adalah kepatuhan setiap pemeluk agama dengan adanya kesadaran dan iman untuk melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhkan semua larangannya. Yang kedua, hormatilah dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Untuk materi yang terakhir, yaitu penyimpangan sila pertama. Tidak adanya sikap toleransi kepada sesama. Penyimpangan ini biasa didasari oleh karena keegoisan. Yang kedua, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Gerakan kegiatan menyimpang ini seringkali mengatas agama, contohnya terorisme. Yang ketiga, fanatisme yang bersifat anarki.
Sikap fanatisme pada agama yang bersifat anarki seringkali merugikan orang lain, maka dari itu masuk dalam pelanggaran Pancasila. Berikut contoh dari sila pertama. Yang pertama ada pendakwa agama. Yang kedua, ilustrasi dari tempat ibadah masing-masing agama. Yang ketiga, cara-cara berdoa setiap agama. Nah, yang ini contoh dari penyimpangan sila pertama. Yang pertama yaitu masjid dibakar dan yang kedua gereja dibom. Sekian dari penjelasan saya tentang sila pertama Pancasila. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.